Menyambung daripada pertemuan kita minggu yang telah lalu dalam masalah mengisi daripada kegiatan malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang namanya salat itu memang harus kita paksa dan kita biasakan agar nantinya dalam hal ibadah itu kita akan mendapatkan kesenangan dan juga kemanisan dalam ibadah, dan juga puncaknya adalah kenikmatan dalam ibadah tersebut. Ada seorang ulama berkata, kalau bukan karena salat malam dan perjumpaan dengan para saudara karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata beliau, aku tidak ingin hidup di dunia ini. Jadi disebabkan antara dua, adanya karena waktu malam hari dan adanya silaturahmi berjumpa dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, niscaya aku tidak ingin hidup di dalam dunia ini kecuali dua itu. Nah, adanya waktu malam hari dan juga adanya waktu perjumpaan kita dengan saudara muslim kita yang lainnya. Dan banyak sekali dan saat masyhur dan sangat masyhur kabar-kabar tentang keadaan mereka, yang ada di antara mereka itu mengerjakan sholat subuh dengan wudu sholat isya. Jadi karena bersemangatnya, karena himmah yang luar biasa, ada di antara mereka itu yang mengerjakan sholat subuh masih dalam keadaan wudu sholat isya. Bukan berarti menggawe isya nih hendak waktu subuh, tidak. Dia mengerjakan sholat isya di awal waktu sampai waktu subuh, dia masih menjaga daripada wudunya. Artinya kada batal dari semenjak sholat isya sampai mengerjakan sholat subuh dengan satu wudu. Kalau kan kena ada juanang bepadah, ulun lebih 5 tahun sudah dia mengerjakan sholat isya, mengerjakan sholat subuh itu dengan wudu sholat isya. Sekali diselidiki 10 menit sebelum subuh menggawe isyanya. Ujur kayak 5 tahun. 10 menit lagi subuh hanya menggawe isya. Yang dimaksud yang tadi ini adanya dia mengerjakan sholat isya di awal waktu sampai waktu subuh masih dalam keadaan kada batal wudu. Ya Allah. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk daripada mereka. Jadi orang yang sudah merasakan kenikmatan dalam hal ibadah, tiada lain mereka itu karena mendapatkan petunjuk daripada Allah. Makanya ulun semalam minggu yang lalu, seharian semalam kita diwajibkan oleh Allah itu agar selalu ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Ya atas jalan petunjuk daripada Allah, petunjuk hidayah daripada Allah. 17 kali kita sehari semalam wajib kita meminta kepada Allah. Dan apabila kita sudah mendapatkan orang seperti ini, maka ujar Allah, ikuti petunjuk mereka itu. Kenapa?
petunjuk mereka itu ya petunjuk dari aku juga ya Allah, bukan dari dia lah. Jadi apa yang dikatakan mereka, apa yang diamalkan mereka, baik secara zahirnya dan batinnya, semua dari petunjuk Allah. Bukan akunya, bukan kena dirinya, bukan, tapi semuanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah engkau mengerjakan salat malam dan memeliharanya serta memperbanyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi engkau rahmat. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah ini. Nah, jadi bila orang itu semakin dia memperbanyak sholatnya, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin kenal dengan dirinya. Nah, semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan dirinya. Lalu yang kelihatan dari diri mereka ini adalah rasa tawadhu, rasa rendah hati. Dipanggil orang yang jahil, atau disapa orang yang jahil, mereka selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, karena merasa oh mantang-mantang aku ini orang saleh, orang alim. Lalu ketika ada orang yang awam, orang yang jahil menyapa, lalu kadang menoleh, atau kadang membalas sapaan, kadang. Mereka membalasnya dengan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Allah. Dan jikalau engkau tidak mampu mengerjakan salat yang banyak di waktu malam, maka kerjakanlah sedikit saja. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqra'u ma yatasarra minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, makanya sudah dipadahkan oleh Allah. Nah, kada diberatakan. Apa nak engkau bisa, apa nak engkau hafal, baca. Bukan ada hafal juga, sudah Fatihah aja. Waladhdallin, amin, langsung rukuk, ada masalah. Allah memerintahkan kepada kita, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Apa yang paling mudah? Bisanya kulhu, baca kulhu aja. Bisanya apa? Inna a'tayna, baca inna a'tayna. Jadi kena diberatkan. Jangan hendak kaya nang apa, tapi berat. Apa yang mudah bagi kita baca. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bi qiyamil laili walau rak'atan. Ujar Nabi, alaikum bi qiyamil laili walau rak'atan. Kerjakanlah salat malam itu, ujar baginda Nabi Muhammad, walaupun hanya rak'atan, walaupun hanya serakaat saja. Engken mana orang ini sudah? Raja engken. Serakaat saja Nabi. Kenapa ya? Begitu faedahnya luar biasa. Maka serakaat barangnya Nabi gawi. Ya Allah, tanggung serakaat lah. Ini kenapa nih? Karena luar biasanya faedahnya yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bagus dan indahnya orang yang membaca Al-Quran di luar kepala apabila ia membaca setiap malam dalam sholatnya. Waktu malam sebagian darinya sedikit demi sedikit hingga menghatamkan dalam setiap bulan atau setiap 40 malam, atau kurang atau lebih
banyak dari itu sesuai dengan daripada semangat atau daripada himmah mereka. Nah, lebih baik lagi ujar Imam Haddad, maka di luar kepala bacanya. Nah, amun kawa sampai hatam. Nah, kayak bila tarawih di Baitul Haram tuh kan. Kalau dari malam pertama sejuz, malam kedua 2 juz sampai kena akhir hatam. Nah, hatam sebulan sekali atau 40 hari sekali, atau bisa lebih sedikit dari itu atau lebih banyak daripada itu. Abang kada hafal bang, pakai Qurannya, baca Qurannya. Kalau Al-Habib Umar Sayyidil Habib itu bila sholat Isra, ini di samping beliau ketika sholat itu ada satu meja tinggi, itu untuk meletakkan Al-Quran. Jadi ketika beliau sambil waktu qiyam setelah Fatihah itu mushafnya dibuka, Al-Quran dibuka, lalu membaca. Bukannya Habib ini kada hafal Quran, sini hafal. Cuman untuk tadi itu keutamaannya pulang orang yang membaca, melihat pulang, melihat tulisan pulang, membacanya. Jadi diamalkan beliau seperti itu. Jadi ketika sudah selesai, karena sebelum rukuk diletakkan beliau dulu di atas itu, hanya rukuk. Nanti sampai sujud, begitu naik sujud hendak qiyam, karena diambil pulang Al-Quran, dipegang sidin seperti ini sambil membaca Fatihah. Karena setelah Fatihah buka pulang, baca. Nah, kalau kada hafal, bila kada hafal bisa dengan kita membaca Al-Quran di waktu sholat. Ketahuilah bahwasanya amal yang sedikit yang tetap lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, makanya bila dia hendak mengumpati amalan wali, jangan langsung nang banyaknya. Tunggu di kita. Mengumpati amalan orang soleh itu mengamalkannya berapa tahun sudah. Seseman itu mengamalkan namanya setiap buka puasa dengan beberapa butir kurma dan beberapa teguk air jam-jam, itu 20 tahun mengamalkannya. Riyadhahnya tuh latihannya 20 tahun. Pian, ini 60 bulan Rajab. Kalau hendak nak sidin yo mengamalkan. Misalnya esok puasa pian, bukanya sebiji kurma aja misalnya. Imbah itu 3 taguk banyu. Mungkin hari pertama masih kawa, hari kedua masih kawa, hari ketiga mulai sudah. Seminggu melaksanakan, masuk ke rumah sakit bisa dia. Takajud parut. Biasa berisi kulkas je parut, kenapa kosong deh? Takajud, kurang air itu bahasanya dehidrasi kah? Kurang cairan. Cacing di dalam parut kada kuat hidup je cacing, hamuk cacing. Langsung berkajut nang gitu. Orang tuh gamatan tuh loh. Kalau hari pertama misalnya hendak mengumpati kayak sidin juga, biar aja dulu 15 biji kurma kah. Kalau segelas banyu, isuk kena kurangi. Ya, 13 kurma sampai kena nang kawan di mana pian nang nyamannya, 3 biji kurma.
Lah sudah itu aja lagi istiqomahkan terus menerus. Itu nang disukai oleh Allah. Ini kada langsung nambah kajut. Amalan mendengar bahwa seorang wali itu ada mengamalkan 10.000 atau 25.000 bersalawat, langsung hendak mengamalkan nang itu berat. Lah. Langsung mengamalkan. Ulun yakin menumbuhan ibu-ibu lah pian mengamalkan bisa kada memasak lagi sudah. Kada begawian macam-macam lagi, aur nang bersalawat tu ya. Langsung takajut. Orang tunggal di kita. Nah, 10. Rasa masih nyaman, masih kawa, tambahi. Nah, tambahinya jangan berkajut juga langsung. Tambahi 5 kah, atau tambahi 10 kah, pulang 20 jadi ya. Jangan langsung 1000. Nah, di mana sapian nyamannya sudah dapat? Oh, di sini aku nyamannya sudah. Nah kira-kira sambil aku beramalan kewajibanku lawan laki kada terlalaikan itu nang digawi mah itu. Di kada beramalan laki makan kada tahu, kopi laki, teh laki kada diulahkan. Lapas berarti lah mengamalkan nang sunnah, kewajiban ditinggalkan melayani laki, lucung. Ya, sama aja kayak pian yang menuntut ilmu ke sini. Amun kada bepadah lawan laki percuma aja. Dah. Bepadah pian lawan laki lah tulak dah. Betakon dulu lon. Padah lah. Nah, bepadah lawan laki. Alhamdulillah mun dua laki bini pulang kamu menuntut ilmu, nah mantap lagi nih. Ya, kepada lon abahnya lah, jangan langsung nang tulak-tulak saja. Berdosa pian. Berdosa. Pian mun kalian bepadah lon laki keluar dari rumah, walaupun pian menuntut ilmu, selama pian di sini dari tulak tuh nah sampai di sini dilaknat malaikat, sampai kena mulut dilaknat malaikat pian. Ya jauh nih banyak orang tuh nang menuntut ilmu, nah bebinian banyak menuntut ilmu, tapi lawan laki masih wani, menjeleng lawan laki. Ya jadi kadang-kadang bepadah, kada dapat ridho lawan laki. Jadi jangan bepadah lawan laki lah, supaya pian dapat tunang ilmu nafi, ilmu nang bermanfaat. Jadi kawal mengamalkan. Ya Allah. Tapi yakin lu bepadah samuan pian ya Allah. Bepadah samuan. Jangan kada bepadah, kesian pian. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Lah walaupun sedikit tapi terus menerus itu Allah paling suka. Hendaklah menjadikan bacaan sebagai wirid yang selalu dikerjakannya, dan apabila tertinggal ia tetap menunaikannya hingga jiwa terbiasa dan terlatih untuk tetap melakukannya dan tidak meninggalkannya kecuali apabila ada halangan. Jadi bila sudah ada bacaan amalan, nah, jadi apabila amalan itu terbiasa kita baca, kita amalkan, suatu saat ketinggalan, nah, ganti di lain waktunya. Nah, seperti pada saat ini misalnya, pian ketika selesai sholat isya mengamalkan membaca misalnya tabarak, al-waqiah, karena pian hendak lakas datang ke majlis kada terbaca, nah, kada sambat. Nah kena imbah bulik majlis biasanya pian masih ada waktu gawi pulang, nah diganti. Atau kena bangun pulang kauyuhan bulik majlis goreng dulu, kena sebelum subuh bangun bilang ganti, nah diganti supaya terbiasa tadi. Ya bila sudah orang tuh amalan
Lah kita gawi terus menerus, bila ketinggalan tuh rasanya kayak ada rasa sayang benar tuh nah. Lah bila kada tergawi itu mah ruginya aja. Nah rasa hati itu rasa kayak apa kalau bilang sudah beramalan tuh? Ya rasa kada nyaman tuh bang. Lah. Diriwayatkan dalam satu hadis, anna man nama an hisbihi minal qur'ani aw an syai'in minhu qara'ahu fima bayna subhi wa zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Bahwasanya siapa yang tidur dengan meninggalkan hizibnya, artinya wiritannya, berupa Al-Quran atau sebagian darinya lalu membacanya di antara waktu subuh dan zuhur, maka ditulis baginya seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Nah, amalan biasanya ya itu deh. Nah, di waktu biasanya siang amalannya kada tegawi. Nah, lalu kita bacanya di antara waktu subuh nah, sampai zuhur, maka itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seakan-akan membacanya di waktu malam, dari malam. Nah, bila kita sudah terbiasa, lalu kita diganti waktu pagi misalnya, maka seakan-akan sama seperti kita membaca di waktu malam. Adalah Rasulullah SAW apabila tidak bisa mengerjakan salat malam karena suatu halangan seperti penyakit atau lainnya, maka ia mengerjakannya di waktu siang hari, diganti sidin. Nah, pian misalnya malam ini biasa sudah tahajud 10 tahun sudah mengamalkan, malam ini biasanya kauyuhan, lalu kada sampai sembahyang tahajud, lalu pian ganti di siang hari. Nah, bisa pian ganti di siang hari, asal sudah pian biasa mengamalkannya, pian sudah biasa menggawinya. Jadi amalan apanya bila sudah pian terbiasa, kada tergawi ganti. Nah, apabila waktu pian nyaman. Nah, ya kita tuh kadang-kadang waktu tuh ya deh, ada aja kadang-kadang godaannya. Nah, ada aja godaannya supaya kada tergawi, lalu diganti. Bab berikutnya adalah meninggalkan sholat. Nah ini paling bahaya ya ini. Bila sudah meninggalkan sholat, ketahuilah bahwasanya kemungkaran atau keburukan yang paling buruk dan dosa yang sangat besar serta keharamannya yang paling keji ialah apabila seorang muslim itu meninggalkan sholat wajib. Ya Allah, nah, ini dosa yang paling ganal, yang paling keharamannya paling keji dan keburukannya paling besar apabila seorang muslim meninggalkan sholat wajib. Telah diriwayatkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kami dan mereka adalah sholat, maka siapa yang meninggalkannya maka ia pun telah kafir. Kafir bila orang meninggalkan sholat, apalagi bangga pokoknya pulang apa ada sembahyang ya sugih aja, nyaman ya apa aja usaha kok, kamu kafir. Ada kegampangan gelar kafir ya. Jadi yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang sengaja meninggalkannya kafir. Ya Allah. Ya jujur kadang-kadang lucu nih kita nih, sembahyang wajib kada, tapi bila hari raya apa iyanya? Ya Allah.
Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka faqad kafara jiharan, maka dia adalah seorang kafir yang terang-terangan. Kada didustakan lagi orang kafirnya ini sudah. Secara terang-terangan. Makanya apalagi nang bangga tadi tuh. Wah, bokoyo kada sembahyang. Aku kada sembahyang, sehat aja, kada suagaring. Fir'aun sama tuh kada suagaring. Bujur. Fir'aun tuh kada suagaring. Wah, kada suagaring Fir'aun. Ya Allah, lah jiharan. Jadi terang-terangan. Artinya bila orang terang-terangan itu sama, dia sudah berani melawan Allah. Berani menentang Allah. Jaga diri kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Dan barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, ia telah lepas daripada jaminan Allah dan juga jaminan baginda Nabi kita Muhammad. Sudah lepas jaminan ini apa? Hendak selamat lagi. Apa hendak selamat? Kada bakalan selamat. Artinya kada bakalan dapat syafaat pertolongan. Kada dapat akan perlindungan daripada Allah dan juga perlindungan daripada Nabi Muhammad. Jadi jangan pekoyo. Bila kada sembahyang itu sudah kada sembahyang, koyo. Kena bertamu malaikat kada asasaan lagi kena. Gergitan mana malaikat melihat doang nang ini. Sudah kada sembahyang, koyo. Ya Allah, dan kita dijagalah jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Maka tujuan kita ini hendak mendapatkan pertolongan, syafaat daripada Allah dan Nabi kita Muhammad. Amun sudah nang memberi jaminan ini kada tahu-tahu. Balapas aku ya Allah. Ujar Nabi Muhammad, balapas aku juga. Kemana lagi kita hendak mengandung? Mana dapat pertolongan? Ini muta'amidan, man taraka shalah muta'amidan, dikatakan. Artinya ikam kada selamat, sudah titik. Kan banyak ini ajaran-ajaran, nah kada bersembahyangan lagi. Kalau madahkan, yang sembahyang itu ikhlas lah. Amun sembahyang ikam itu kada ikhlas, percuma aja. Kada terima Allah juga. Bujur kada diterima oleh Allah, tapi aku berusaha untuk ikhlas walaupun aku belum ikhlas. Nang aku menggawi nang belum ikhlas dunia kada terima, apalagi ikam nang kada bersembahyangan baginya malaikat. Kalau sarik non ikam, bah kita nang bersembahyangan deh. Lah kita yang bersembahyang, ya Allah masih belum tentu diterima oleh Allah, apalagi nang ada sembahyang baginya nyata sudah ada terima lagi. Lah, ya dengan dalil bila kada ikhlas, bila kada khusyuk, bila kada ini kada bakalan sholat kita diterima. Maka Imam Haddad sudah memberikan tadi, paksa dulu, paksa. Bila sudah dipaksa, lalu senang. Bila orang sudah senang tuh nyaman, lalu dapat nikmat. Jadi kita ini semua amun kada kita paksa, kada kawa. Apa aja amal mun kada dipaksa. Apalagi sholat. Mahadangi kita ikhlas jauh, kita di ikhlas. Apalagi kita hendak ridho sholat kita jauh, amun kada kita paksa pada kawa. Tapi dengan kita paksa itulah lalu kita mendapatkan kenyamanan. Bila sudah semakin nyaman lalu kesenangan, lalu nikmat. Nah bila orang sudah dapat nikmat ada kawa lagi sudah.
Kada hakun ketinggalan, orang sudah dapat nikmat. Nah, sudah dapat nikmat, kenapa hanya tinggalkan lagi? Nah, tapi semuanya diawali dengan dipaksa, kada kawan. Nah, bersedekah jam kada ikhlas, kada terima. Lebih baik kada bersedekah aja. Bersedekah toh, cuman bila kada ikhlas, kada terima, baik kada jadi bersedekah aja. Itu setan. Itu setan yang menggoda kita. Walaupun kada diterima oleh Allah, tapi janji Allah ada. Bahwa sedekah itu memperbanyak rezeki, yalah, itu menolak bala, memperpanjang umur. Itu kan janji-janji Allah, dan janji Allah pasti. Walaupun sedekah kita kada terima, tapi bila kita bersedekah, Allah menjanjikan umur kita panjang, menolak bala, rezeki bertambah. Itu janji Allah. Bila sedekah kita diterima, bagus lagi. Nah, makanya kita seorang hamba itu selalu berusaha untuk merayu Allah. Berusaha kita tuh ya meminta kepada Allah agar amal kita yang penuh kekurangan ini diterima oleh Allah. Ini kadang-kadang mengancam dengan Allah. Pian Allah mun hajat ulun ini kada pian kamu lakukan ulun ampe sembahyang. Ya Allah pina musti deh. Ya malaikat bilang kayak apa Allah bereskan kan nih. Wah, Allah banyak bisa anak buah. Ya Pak. Banyak bisa anak buah Allah. Maka jumlah malaikat tuh Allah yang tahu berapa banyaknya. Ya Allah. Nah, meninggalkan sembahyang muta'amidan, lepas daripada jaminan Allah, lepas daripada jaminan baginda Nabi kita Muhammad. Mun sudah lepas dari dua nih, kada selamat sudah. Nah, kada ada penjaminnya. Nah, kada ada penjaminnya. Orang tuh bila ada penjamin nyaman kelak. Kita hendak berhutang, siapa yang menjamin? Habib, jadi saja. Oh iya kan, pian kami jaminannya. Iya. Aku mau hutang nih. Mau kena jaminannya, jaminannya apa? Kena ada, pakai. Pakai lah. Nah seperti itu, sholat itu jaminan bagi kita. Agar mendapatkan jaminan daripada Allah, agar mendapatkan jaminan daripada Nabi kita Muhammad. Sholat itu tuh jaminannya. Nah, 5 waktu itu jaminan kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah, agar mendapatkan pertolongan daripada Nabi kita Muhammad. Makanya sudah Nabi kita Muhammad ini sudah apa? Sudah mengultimatum lawan kita, bila ikam hendak dapat syafaatku, sholat. Tapi bila ikam kada hendak dapat syafaatku, tinggalkan sholat. Secara kasarnya tuh Nabi Muhammad. Bila hendak jaminan dapat syafaatku, sembahyang. Bila kada hendak dapat syafaatku, jangan sembahyang. Kayak itu ya bahasanya. Jadi kita tuh tahu diri, hendak dapat syafaat Nabi kita Muhammad, hendak dapat jaminan daripada Nabi Muhammad, sembahyang. Bila kita kada sembahyang, datang kepada Nabi Muhammad minta jaminan, siapa ikam di sini? Siapa ikam? Sudah sampai kalau nang aku bawa nang perintah sholat itu sudah sampai lo kepada ikam. Kenapa kada ikam gawe? Jadi kada salahku lagi je Nabi bila aku kada membantu ikam. Nah, kada salahku lagi je bagi Nabi Muhammad. Nah, tapi bila ada sholat kita datang kepada Nabi Muhammad, jaminan kita di sholat, ya Rasulullah, ulun minta syafaat lawan pian. Apa jaminannya? Sholat 5 waktu. Bisa aja Rasulullah. Kalau aku menjamin, bila ada jaminannya, ada kau. Makna pertama kali hisapnya ini tadi deh. Allah, lah hati-hati nih, dijaga, jaga bujur-bujur malah sembahyang nih. Bila pian bujur-bujur menjaga sembahyang nih, Allah macam-macam janjinya kepada orang yang menjaga. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu lagi lupa nama.
malu sedikit supaya kita supaya pian paham. Jadi bila kita semakin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila kalian ujar Allah bertakwa kepadaku, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar kepada engkau dan memberi yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Itu janji Allah. Asal tadi. Nah, bukti ketaatan kita kepada Allah yang pertama, sholatnya dulu dilihat. Makanya urutan agama rukun Islam itu kan ketika bersyahadat lalu sholat, puasa, zakat, baru naik haji. Itu dulu urutannya. Taat, tapi taatnya di mana? Puasa, sembahyang kada, kada main, kada kawa kita. Ulun taatnya Allah. Ulun melaksanakan perintah pian ya Nabi Muhammad. Perintah apa yang engkau lakukan? Ulun puasa saja. Ulun koler sembahyang lapah. Udah kawa. Harus berurutan. Nah, sholat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun taat lawan pian ya Allah. Ulun taat lawan pian ya Nabi Muhammad. Apa taatnya? Ulun bayar zakat tapi ulun kada sembahyang, lawan kada puasa, kada main. Udah kawan. Sholat tuh kalau dinilai. Karena dengan sholat inilah baru kita tuh akan semakin nyaman melaksanakan perintah-perintah yang lainnya. Puasa nyaman, zakat nyaman, naik haji nyaman. Tapi bila belum kawalah naik haji aja, tapi kada bersembahyangan, milih ke itu. Mantang-mantang berduit misalnya, belum anak naik hajinya lah ya. Allah. Tapi kawalah kada sembahyang, kada kawal. Harus sholat dulu. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Imbah itu memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Tapi dengan tadi melakukan ketaatan. Nah, ketaatan pertama kali yang dinilai, yang dihitung adalah sholat dulu. Karena ada pulang lain syakartum, bila kamu bersyukur ya Allah, lazidannakum, aku tambah pulang, ada pulang. Itu janji-janji Allah, bila bersyukur tambah, bila kamu ada bersyukur sedikit. Nah, syukurnya dalam apa? Dalam ketaatan pulang kepada Allah. Bila kamu semakin, sholat wajibnya merasa kada cukup, tambah dengan sholat sunnahnya, ini tanda orang bersyukur. Ternyata sholat sunnahnya pun merasa belum cukup, tambah pulang puasa Senin Kamis. Tambah pulang, ini bulan Rajab nih. Utamaan bulan Rajab. Imam kada ingat ulang minggu semalam. Imam Senin tadi berdoa mana pian pula. Iyalah. Doa kada Imam Senin tadi awal bulan Rajab. Berdoa lah. Kada ingat. Kamu kada ingat. Nggak ada amalan bila hakun menggawe. Man shoma salata ayami min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabat. Siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tahu ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lawan Rajab. Nah, di bulan-bulan itu bila pian puasa cuman harus titir 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Besok hari apa? Arba kan Rabu. Amalah. Rabu ya Allah. Nah, esoknya Kamis.
puasa kan hari Kamis, itu puasa pulang hari Jumat, puasa pulang hari Sabtu, 3 hari berturut-turut. Maka setiap harinya kita ketika berpuasa pada hari itu, maka dihitung seperti pahala orang yang beribadah selama 900 tahun sehari. Kamis 900 tahun, Jumat 900 tahun, Sabtu 900 tahun. Berapa sudah dapat tuh? 2700 tahun. Mah bujur jua ka Habib gawi ha. Ini bukan ada digawi kita tahu. Ya lah. Cuma tuh titir lah. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu keutamaan. Bila nang di 4 bulan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan itu. Lah, bila menggawe setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka pahalanya seharinya ketika berpuasa itu seperti beribadah, pahala sebesar beribadah 900 tahun. Ya Allah. Sebulanan kalau 4 kali 2700 kali 4 berapa? 10.800 tahun. Iyalah. Siapa nang pintar matematika? 27 kali 4 berapa? 108 lah. Berarti 10.800 tahun. 4 kali sebulan. Kalau ke 4 bulannya pulang mengikuti ke 4-4-nya. Kali bulan 10.800 kali 4 berapa? 40 berapa? 43.000 tahun. Ya, 43.200 tahun. Nah, 43.200 tahun. Ya Allah, umur kita 60 ya untung. Kalau bila menggawin hari Kamis nah mulai. Ya Allah. Niatnya kayak apa? Sahaja ku niat puasa sunnah bulan Rajab lillahi ta'ala. Sudah. Nah, ada hutang masih. Gawi dulu hutang puasa, kodoan. Nah, insya Allah gawi. Satu hari orang yang berpuasa di bulan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang diharam oleh Allah, sama dia berpuasa 30 hari di bulan yang lainnya illa Ramadan, kecuali Ramadan. Nah, misalnya esok kita puasa, maka dihitung seperti berpuasa 30 hari di bulan yang lainnya. Biar sehari puasa bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Rajab, sama pian puasa sebulanan di bulan Sya'ban misalnya. Sama pian berpuasa sebulanan di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sama. Seharinya puasa. Mursa bulanan bulan puasa kali seorang. 30 kali 30 berapa? 900 hari berpuasa. Kalau ke 4 bulannya pulang 9 kali 4 berapa? 3.600. Ya Allah. Nah, insyaallah mungkin ada himmah, ada keinginan, nah, pasti Allah berikan jalan pian. Asal ada kehendak dia pulang. Kembali ke masalah orang meninggalkan sholat tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaja 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa wajah Nabi kita Muhammad yang menjaga sholatnya, kanat lahu nuran, maka sholat itu akan menjadi nuran, akan menjadi cahaya. Wa burhanan, dan juga akan menjadikan bukti kepada kita. Wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menjadikan penyelamat kita nanti di hari kiamat. Salat tuh. Jadi
jadi cahaya. Makanya orang nang sembahyang tuh muhanya lain daripada orang nang kada sembahyang. Muha kita adalah muha kita bandingkan lawan Cina kafir lah, Cina Islam. Nah, walaupun inya putih tapi kada ada cahayanya. Kalas. Kalau kita nih, wah, biar hirang tadi penyembahyang bercahaya muhanya. Bujuran. Apalagi mu sudah putih orangnya, sembahyang pulang rajin, bah. Cahayanya bagi nyai kelihatan. Tapi orang-orang yang kada sembahyang, apalagi orang kafir tuh kan ada cahayanya sama sekali. Nah, ini janji daripada Allah akan menjadikan cahaya. Nah, dari wajahnya kelihatan. Nah, orang-orang yang menyembah yang tuh nyaman dilihat muhanya. Kalau nyaman dilihat, makanya gambar-gambar wali itu nah lihat nyaman. Melihat foto seorang cek kepala nyaman dilihat orang-orang wali itu. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Nah, wajahnya selalu tunduk kepada Allah, selalu sujud kepada Allah, lalu bercahaya. Wa burhanan, dan akan menjadikan bukti di hari kiamat kita. Wa najatan, dan akan menjadikan penyelamat bagi kita. Nah, penyelamat kita di hari kiamat ya salat ini dulu. Nah, makanya bila salat kita ini bagus, selamat kita. Bila salat kita tidak bagus, celaka kita. Nah, apalagi nang kada sembahyang tadi, nang kada sembahyangan hatam sudah aku aja. Baginya ternyata kada selamat sudah. Kalau innama ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal-amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba itu, ujar Nabi Muhammad, dari seluruh amalnya adalah salatuhu. Amalnya adalah salat dulu dihitung. Fa in saluhat, apabila salatnya bagus, salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung dan akan maka dia akan berhasil dan akan bahagia. Wa in fasadat, apabila salatnya kada bagus, apalagi kada bersembahyangan, faqad khaba wa khasir, maka orang itu akan gagal dan akan rugi. Lah rugi apa ruginya? Kada masuk surga, gagal. Sudah, orang gagal itu nyatanya rugi sudah. Nah, jadi dilihat salatnya dulu seperti apa. Bila salatnya bagus, baru amal-amal yang lain kena dilihat. Bila salat kita itu belum mencukupi, ujar Allah, lihat bagaimana salat yang sunnahnya pulang. Ada kada? Bila ada, menutupi daripada salat-salat wajib kita. Bila sudah salat-salat sunnah kita ini sudah dihitung pulang, amal apa yang ada pulang. Oh puasa pulang dihitung. Oh setelah puasa dihitung apa pulang yang ada. Oh ini senang apa bersedekah. Oh melakukan zakat dihitung pulang. Nah, tapi bila kada bersembahyangan, walaupun dia membangun masjid sepeluruhnya daripada berlian, percuma aja. Kalau kubahnya kubah berlian, percuma mau kada sembahyang. Ya Nabi, aku kada menjamin lambuhannya nih. Ini kada sembahyang juga Nabi, bapakku jamin. Nah, jadi hendak dapat syafaat Nabi itu dengan kita sholat, sembahyang. Udah kawal kita nang kada sembahyang. Wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga daripada salatnya, lam taqul lahu nura, maka tidak akan dia itu mendapatkan cahaya. Jauh, makanya orang semakin kena sembah itu semakin jauh. Artinya apa? Semakin melakukan maksiat-maksiat yang lain. Nah, bila kena sembah itu jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada penjagaan Allah. Nah, bila ada sembahyang, melakukan ini, melakukan itu, macam-macam. Bahkan tadi, apapun cara dihalalkannya. Kada tahu lagi nang haram, apakah dihalalkannya. Wala burhanan, ya Allah.
Wala najatan, dia tidak akan menjadikan bukti bagi dia dan tidak akan menjadikan penyelamat bagi dia. Nah, anak selamat tapi kena sembahyang percuma. Nah, di sini dia pulang. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun. Dan kena di hari kiamat aja Nabi Muhammad orang yang kada sembahyang itu berkumpul lawan Fir'aun. Nah, jelas Nabi Muhammad sudah. Bila orang bisa bayang, oh Fir'aun kawan igam kena. Nah, ma'a Fir'auna wa Qarun. Nah, Qarun, tawapian Qarun pula. Nah, sahabat Nabi Musa nang sugih benar. Nah, ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya lawan dirinya ditelan bumi. Pertama dengan orang yang ada sembahyang dengan Fir'aun kawannya. Maka Fir'aun ini di mana andakannya? Kada di surga Fir'aunnya, neraka andakannya. Jadi bila orang kada sembahyang, bilanya kada menjaga sholat, ujar Nabi Muhammad, wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun. 1. Wa Qarun. 2. Wa Haman. 3. Wa Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf 4. Dua orang di neraka semuanya. Belum kena pengen bertamu dengan Abu Jahal di situ. Bujur. Abu siapa lagi? Abu Lahab, belum lagi. Ini kumpulannya nih, ini gengnya kan di situ pian. Ketuanya ya setan. Lah. Presidennya ya setan, iblis. Jadi bila ada orang yang nanya, aku hatam sudah. Nah, nyata sudah Fir'aun kawannya kan nih. Allah. Bujur juga ke Habib. Ini Nabi Muhammad bapak dia. Ada ulun bang. Nah, bila orang ada sembahyang ujar Nabi Muhammad lawan Fir'aun, wa Qarun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Lengkap. Raja Namrud ya juga tuh kena situ tuh. Banyak tuh kumpulan. Lah. Ya Allah. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat, dan demikian pula yang diriwayatkan dari para sahabat dan salafus saleh. Seorang sahabat berkata, tidaklah aku mendengar para sahabat Rasulullah SAW menyebut suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Apa nih ampihan kah terus? Ampihan kan kena audio boleh. Maka janganlah engkau tinggalkan sholat atau sebagian darinya, karena jika engkau tinggalkan sholat maka engkau pun menjadi binasa dan rugi di dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang sangat nyata. Dan jangan menganggap enteng sholat, jangan disia-siakan waktu kita, jangan dilalaikan karena dunia, jangan. Sholat. Sebagaimana wajib atas diri engkau untuk memelihara sholat dan tidak menyia-nyiakannya, engkau juga wajib bersikap keras terhadap keluarga dan anak-anak engkau dalam mengerjakan sholat. Nah, jadi sebagaimana kita keras dalam masalah sholat, lawan keluarga kita pun kita juga keras. Makanya kan muru auladikum bis shalah wa hum abana sab'i sinin. Ya Rasulullah, Pak, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat apabila mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abana'u ashrin. Pukullah kepada anak-anak kalian apabila tidak mengerjakan sholat bila sudah umurnya 10 tahun. Pukul. Tapi pukul ini pukul yang mendidik,
Lah, bukan sampai kepatahan tulang, ada. Lah, diancam. Kan bila anaknya, bila kada sembahyang, kada dapat duit jajan. Nah, kan bila kada sembahyang, sekolah kada ada sangu. Nah itu mengajarkan. Nah, supaya terbiasa sholat. Kan bila kada sembahyang, lah, kada dapat hadiah misalnya. Kan bilanya sembahyang, karena abah tukarkan iPhone. Nah, misalnya. Kan bila sembahyang, karena mama tukarakan pentol. Nah, ada bapak, ada hadiah. Agar anak kita biasa beribadah. Ya. Ya Allah. Wa farraqu bainahum bil madadi. Maka pisahkanlah mereka daripada tempat-tempat tidurnya. Artinya bila guring bangunakan. Semenjak lagi halus tenang, bila guring bangunakan. Biar anak tenang memamai-mamai, mama nih tetap bangunakan. Lah, suruh sembahyang. Bila pian sayang bukan anak, bila pian kada sayang ya guring aja. Dikit lagi. Jika ada di antara mereka yang membangkang, maka marahilah dengan sekeras-kerasnya dan lebih keras daripada ketika dia merusakkan harta engkau. Nah, kita ini terbalik. Ujar Imam Haddad, bila inya kada sembahyang, sariki bujur-bujur. Dan lebih keras lagi daripada misalnya anak ini atau keluarga kita ini merusak harta kita. Kalau kita ini kadang-kadang memamai misalnya anak memakai kendaraan kita, rambah kah, wah mati-matian memamai, disariki bujur-bujur, imbah kada sembahyang, biar dia masih halus juga, karena bisa jadi sembahyang serangan, amun kada dididik dari halus kada bisa-bisa. Lah, ini ketika anak misalnya minjem HP kita, pas hilang, memamai habis-habisan. Tapi ketika anak kada sembahyang, kada saring, terbalik. Ujar Imam Haddad, ketika anak tidak sembahyang atau keluarga kita kada sembahyang, habisi, bukan habisi, keras kita, habisi itu dibunuh lah. Artinya apa tadi? Mamai bujur-bujur. Pian bisi bini, membini kada sembahyang. Nah, bila ikam kada sembahyang, kada dapat jatah bulanan. Wah. Tapi bila ikam sembahyang, sabulanan ini full, misalnya, lah kada ada ketinggalan, kita kada tamol. Nah, pilih apa nah hendak. Tapi budgetnya sekian ya. Ada pula budgetnya lah, batasnya sekian. Nah, itu hadiah boleh. Tapi bila dia kada sembahyang, ranguti gini loh. Biar bisa laki kayak itu juga. Bila laki kena sembahyang, berdiam dia pian, sarik pian. Dia orang bila julun kan sering bila orang sarik tapi berdiam tuh ngalih benar anunya, bisaannya. Jadi laki pian tuh kada sembahyang subuh misalnya, yang jangan diherani. Ya, tapi nang kewajiban pian tetap pian aku kan ulahakan kopi, masakakan. Ya Allah, yang makan, dia laki, iwak apa? Yang bayi-bayi makan, dia pian, aku kada hendak makan, lah bersamaan orang nang kada sembahyang. Kada ada berkahnya aja pian. Bila makan lawan kada laki nang kada penyembahyang, ini sama. Laki kada penyembahyang, bini kayak itu juga pas. Ya Allah, tapi aku yakin di sini sembahyang semua. Kalau lakiannya sembahyang, lakinya sembahyang, bininya juga sembahyang. Nah, jadi harus dikeras tadi. Kena kawa kita nak lemah lembut bila sudah masa sembahyang ini kena kawa. Lah. Tapi juga kebalikannya bila nang harta kita nang dihilangkan memamai benar.
Tapi bila orang kada sembahyang, anak kita kada sembahyang, bini kita kada sembahyang, adik kita kada sembahyang, kakak kita kada sembahyang, ini jangan. Nah, itu sebagai kena hujah kita di hari kiamat. Pian hendak selamat tuh kayak itu kena. Jadi ketika pian bini pian tuh sudah pian mama ye pian apa anak pian karasi tetapnya kada mau juga. Kan di hari kiamat ya pian nunggu sudah maksain ya. Sudah Allah nanganu ini tetap jangan ada mau juga pian selamat kena. Tapi bila pian diamakan di hari kiamat jadi pian misalnya, kenapa kamu ada sembahyang? Lakiku kan ada menanggur juga, lakiku kan ada menyangiti juga. Takutnya malaikat bujuk kah? Inggih, mulu saking sayangnya, pakai saking cintanya. Jadi kan bilanya sembahyang lu berdiam aja, bilanya kada puasa lu berdiam aja. Ya malaikat sama ada duanya deh. Masukkan neraka. Ada duanya masuk neraka. Ya Allah, dikit lagi sampai jam 1 kita beli. Apabila engkau tidak melakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang menghinakan hak-haknya Allah dan agamanya Allah. Adapun siapa yang telah dihukum dan engkau marahi namun tetap membangkang, maka usirlah dia karena dia adalah syaitan. Sudah balik, kada hakon sembahyang juga, tuhuk sudah. Bisi bini, kada sembahyang juga, usir. Yo, kamu sana. Banyaknya bini yang lain. Sada uncuy aja. Usir, jangan dipelihara. Itu setan tuh jangan Imam Haddad. Apa dinafkahi, mengadahkan sembahyangnya melapahi. Cari nahkun sembahyang. Insyaallah dapat aja. Anak ada sembahyang, usir. Nah, apalagi sudah di setan aja. Sudah umur 17, 18 tahun, berjauh hingga dari rumah sini. Kadang-kadang mamanya pula kadang-kadang tega. Jangan ada banyak anak seikungannya. Kayak apa kena kita, bah. Ya Allah. Keras kalau masa sembahyang ini jangan main-main. Dan hendak menyelamatkan akhirat kita. Nah, usir aja Imam Haddad. Karena tidak ada kebaikan dan berkah padanya, engkau tidak boleh berkasih sayang dan bergaul dengannya dan wajib memusuhi dan memutuskan hubungan dengannya. Dia termasuk orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya. Amun Allah benci, kan orang ada sembahyang ini Allah benci, Allah murka, Nabi kita pun kada suka, kada ada berkah, bahkan ada tuh laknat daripada Allah. Tak kumpul kita di rumah, kayak berumah tangga nih anak nyaman. Kayak berumah tangga kita ini anak sakinah, mawaddah, warahman, pun di dalam rumahnya kada bersembahyang, mamanya kada sembahyang, anak kada sembahyang, abahnya kada sembahyang, pas. Aku aja berusaha luntang lantung sudah kayak aja, amu kada sembahyang, usir, putuskan hubungannya dengannya jangan menghadap. Kenapa? Ia sudah menentang hak Allah, ia sudah musuh Allah, tuh apalagi sudah kita mengawani. Dia sudah menjadi musuh Allah, kita kawani, bungul kita. Tuhuk sudah yang sembahyang, yang bangun yang. Kalau saking sayang lan bini deh, bangun yang mau pilih bahnya apa gak sembahyang tuh. Nah kayak masuk surga aja lagi sudah. 5 tahun nang kayak itu aja ganti bini aneh. Muncul apa melihara nang kayak ini. Banyaknya lebih dinang lain hendak ya kawan. Kalau kada manwe lah, karena masa sembahyang ini keras. Ada kawa kita tak main-main.
Lah, ulun kalau masalah sembahyang ahlul bait kada kawa, harus keras. Biar sambati macam-macam lu menyampaikan. Mau nyamanya habis itu jasuh ganti-ganti bini, tiwas kada sembahyang. Mau kada hendak diganti sembahyang. Nah itu ya. Ya Allah, ya bila sudah kita sembahyang itu nyaman dia. Rumah tangga tuh nyaman mujuran bila pian sembahyang dua laki bini, anak pulang rumah nyaman rumah tangga tuh. Nah, masalah apa aja kecil bagi orang yang sembahyang. Tapi bila orang itu ada penyembahyang, masalah halus dan ganal. Nah, masalah halus ganal, apalagi masalah ganal. Ya Allah. Nah. Saya papian wanikah musir. Atau mengganti kalau punya anak-anak. Ini kadang-kadang sayang tuh nah. Sayang tuh melamahkan kita. Sayang pada tempatnya. Sayang bila ini memang sembahyang. Bila jangan ada sembahyang, lucut sudah 5 tahun dan kene-kene aja pian nih cageran tuh nih. Kasihan anak kan tahu mau obat ganti bini. Anak tarik obat kita, bini ganti. Wah nyaman pernah habis itu pandang kayak itu ya. Iwas kena sembahyang. Wah anak ada diganti sembahyang. Pian juga membisi laki nak itu, ganti juga laki. Bujuran. Jadi mau ada setan apalagi kawalan setan. Tapi mau tahu obat jadi setan juga kada. Baik ganti dulu. Allah. Banyak aja bujangan-bujangan nah hakun wah ini lanang nano. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah lah. Berat di masa sembahyang. Sampai situ aja.